Hari ini gue bingung mau ngomong apaan. Ngomong soal kasusnya Niko Silalahi yang giginya copot, kayaknya kekecilan. Kalaupun gigi yang ditunjukin panjang banget kayak gigi babi. Tapi ya cuma ada orang demonstrasi, katanya dia menerobos pasukan polisi, lalu giginya rontok. Satu, alhamdulillah cuma satu. Cuma rontok begitu aja. Teriak-teriak di akun media sosialnya, saya akan menuntut polisi atas rontoknya gigi saya yang cuma satu ini. Mungkin Nicole nanti nggak mau disamakan sama Novel yang nggak jauh beda sekarang posisi giginya. Tapi kasusnya kekecilan. Dan gue lihat ya, mestinya orang yang giginya rontok tuh kan wajahnya lebam-lebam, bengkak-bengkak. Ini enggak, wajahnya rapi. Cuma giginya doang yang rontok. Mungkin udah otek dari rumah, jadi ketika demonstrasi teriak-teriakan, giginya lompat. Kasus itu ya cuma soal gigi doang ya, gue nggak mau bahas. Gue mau bahas kasus yang lain. Ini bukan soal gigi, tapi soal kumis. Enggak. Ini soal Roy Suryo. Hari ini pakar telepancika atau pakar telematika, publik lebih kenal sebagai pakar telematika, itu dipanggil polisi sebagai terlapor. Kita tahu dong sejarahnya atau kasusnya, Roy Suryo ini ikut menyebarkan meme yang menggambarkan stupa Borobudur dengan wajah mirip Presiden Jokowi. Banyak yang tersinggung. Para pendukung Jokowi tersinggung. Presiden mestinya juga tersinggung karena diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Tapi untung aja Presiden mana peduli sama kutu kupret. Kan begitu. Yang ketiga, yang tersinggung ya umat Buddha. Borobudur kan sebagai sebuah candi kebesaran umat Buddha di Indonesia. Dan stupa-stupanya itu menggambarkan wajah Siddhartha Gautama, orang suci, orang yang diagungkan oleh ajaran Buddha. Ketika wajahnya diubah sedemikian rupa dan disebarkan meme itu, ya mereka tersinggung, mereka ngelapor kepada polisi. Lucunya, nah ini lucunya nih. Ketika isu itu mencuat, publik rame-rame membicarakan, membanding-bandingkan kok kalau agama mayoritas yang disentuh, langsung aja di stigma penistaan agama. Sementara kalau agama minoritas, kayak agama Buddha yang disentuh, kok agak lambat penanganannya. Jadi publik minta keadilan. Terus-menerus aparat didorong oleh publik untuk menyelesaikan kasus ini agar nggak hilang begitu saja ditelan angin malam. Sehingga kemudian kasusnya terus dikembangkan. Jadi hari ini Roy Suryo mulai jam 10 pagi diminta keterangan oleh polisi. Awalnya ya keterangan sebagai saksi yang dilaporkan. Kita nggak tahu statusnya ke depan bagaimana. Tetapi banyak orang meramalkan kayaknya cocok sih kalau ditetapkan sebagai tersangka penghinaan agama Buddha atau tersangka penistaan agama. Roy Suryo tahu kayak gitu kemarin tiba-tiba dia sempet-sempetnya loh ngambil kerjaan polisi. Jadi dia melaporkan 3 akun yang kata Roy Suryo adalah akun-akun yang pertama memposting postingan serupa yang diposting sama dia. Dia melaporkan ke polisi. Kan lucu. Kalau memang dari awal postingan itu salah, kenapa dia sebarin? Kenapa dia ikut mendistribusi kepada publik? Kenapa dia ikut memposting? Kok tiba-tiba dia melaporkan 3 orang yang duluan posting ke polisi? Ya, polisi nanganin aja. Laporan Roy oleh salah seorang tokoh umat Buddha, kemudian terus dikembangkan. Yang lucunya, Lius Sungkarisma sebagai waktu mudanya kalau nggak salah dia ketua Gema Buddhis, generasi atau gabungan atau organisasi mahasiswa teman-teman yang beragama Buddha. Nah, Lius ini pernah mimpin partai dan partainya nggak jelas sampai sekarang. Kemudian dia sering ikut-ikutan
bertemu ngobrol dengan kelompok-kelompok 212. Nah, Lius ini sebagai orang Buddha katanya nggak tersinggung ketika Roy Suryo memposting itu. Dia membela Roy Suryo. Tapi kan persoalannya bukan cuma perasaannya Lius. Umat Buddha kan nggak cuma Lius. Banyak banget. Terbukti ada umat Buddha yang tersinggung dan melaporkan Roy Suryo ke polisi. Itu pembelaan-pembelaan. Wajar. Karena memang kalaupun Lius ini seorang penganut Buddha ya, tetapi anutan politiknya lebih dekat ke kelompok 212. Dia 212 cabang Buddhis. Nah, mungkin. Sehingga kemudian kalau dia pakai ikat kepala bergambarkan logo HTI, ya dia HTI cabang Buddhis gitu. Sehingga Lius inilah yang membela Roy Suryo karena mungkin ada dalam satu barisan sama-sama membenci Pak Jokowi. Kalau Roy Suryo naik statusnya, bukan naik kelasnya, naik statusnya dari saksi menjadi tersangka, ini memang lucu. Banyak bekas menteri atau menteri bekas yang kemudian jadi tersangka karena kasus-kasus besar. Kasus korupsi lah, kasus-kasus yang lain-lain lah. Ada menteri bekas yang statusnya jadi tersangka karena ujaran kebencian atau penistaan agama. Atau gara-gara postingannya yang kelewat batas, jempolnya nggak pernah disekolahin mungkin. Atau barangkali dia kejebak sebagai pakar telematika yang mestinya tahu banget tentang undang-undang ITE. Jadi ketika dia kejeblos di kasus itu, banyak pertanyaan yang aneh-aneh. Kenapa ya orang dengan gelar serenceng, panjang, pakar telematika, kemudian mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, kok sekarang malah kejeblos kasus yang lucu ini? Yang menarik ya, seperti biasa, orang-orang yang membela, orang-orang yang melakukan pembelaan, ya orangnya sama-sama juga. Dia misalnya menggunakan pengacara Pitra Ramadoni. Pitra Ramadoni itu selain juga menjadi pengacaranya Roy Suryo, dia juga bertindak sebagai pengacaranya beberapa tokoh 212. Kemarin juga dia sempat bertindak sebagai pengacaranya Noel. Yang sempat rame-rame itu karena Noel membela Munarman. Nah, rangkaian itulah yang kemudian membuat orang menjadi senyum-senyum sendiri. Roy Suryo sebagai pakar telematika kejebak kasus telematika. Mungkin ya, ini kan karena selama ini sebetulnya pemerintah ya nggak pernah menggubris tuh isu-isu kayak gini. Isu-isu recehan, isu-isu yang dilemparkan oleh orang-orang sekelas ini. Bukannya mengkritik kebijakan-kebijakan strategis, tetapi yang dilemparkan cuma nyinyiran, cuma ingin menunjukkan bahwa dia lebih baik dari pemerintah. Padahal ketika dia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ya biasa-biasa aja prestasinya. Prestasi yang paling diingat orang ya kasus Panci itu kan. Coba aja lo tracking di Google Roy Suryo, kemungkinan besar yang keluar Panci. Kalau nggak Panci, penggorengan. Maksudnya bukan karena dia berubah profesi jadi chef, jadi juru masak, tetapi memang soal Panci itu seringkali menjadi pembahasan publik tentang Roy Suryo. Kita nggak tahu perkembangannya ke depan. Kalaupun dia lolos saat ini, ya itu karena mungkin pertimbangan hukumnya belum tepat. Tetapi kalaupun dia ditetapkan sebagai tersangka atau harus mempertanggungjawabkan tweetannya dia di mata publik, ya sudah sewajarnya. Apalagi kan dia orang yang katanya ikut membidani undang-undang telematika itu, undang-undang ITE itu. Jadi bagaimana mungkin seorang yang mestinya ngerti hukum akhirnya kejeblos
ke lubang yang sama. Bukan lubang yang sama sih, kejeblos ke lubang yang digalinya sendiri. Ini kan lucu. Keledai mungkin kejeblos di 2 lubang, tapi lubang itu bukan digali sendiri. Nah, Roy Suryo katanya yang merumuskan undang-undang ITE akan kejeblos ke lubang yang dia galinya sendiri. Tentu kita bisa mengikuti kasus ini dengan cara yang ringan, sambil main media sosial, makan popcorn, atau kemudian sambil ngemil coklat, dan kita berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Baik Roy Suryo yang lagi kejebak kasus Undang-Undang ITE maupun Niko Silalahi, mudah-mudahan Tuhan menumbuhkan kembali giginya Niko. Kalaupun gigi itu copot tanpa ada luka lebam. Gue jadi teringat dengan Ratna Sarumpait. Kalaupun mukanya lebam-lebam, ternyata itu hoax. Nah, karena Niko bilang akan mengadukan ke propam kasusnya, mudah-mudahan polisi bisa tracking ini. Apa benar copotnya gigi itu karena dipukuli polisi atau dia iseng nyopot-nyopot giginya sendiri karena memang tampilannya kurang bagus. Ya, itulah kondisinya karena memang gak ada isu yang spesial. Gue sih cuma ngajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.